Hello everyone, welcome back channel Pemulung. Kali ini gue mau ngebahas review film Brawl in Cell Block 99. Film ini digarap oleh Craig Zahler. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja guys, let's go! Cerita ini berawal dari pria yang dipecat gara-gara tempat bekerjanya bangkrut. Kita panggil saja si Botak. Tidak sampai di situ, dia pulang mempergoki istrinya sedang selingkuh. Udah jatuh tertimpa tangga. Inilah si Botak. Dipecat dari kerjaannya dan mempergoki istrinya sedang selingkuh. Dia menghancurkan mobil di setiap part-part mobil itu. Istrinya Botak sudah melanggar aturan dia sebelum menikah. Kalau Botak tidak akan masuk ke dunia narkoba lagi. Dan istrinya pun tidak akan selingkuh. Istrinya bilang kalau dia melakukan hal ini karena belum dikaruniai anak. Botak frustasi dan tidak mau ini terulang lagi. Karena kebutuhan dia untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, Botak akan kembali menjadi kurir narkoba. Si Botak bertemu dengan teman lamanya untuk mengantarkan uang setelah mengantarkan paket itu. Dan inilah rumahnya. Setelah dia menjadi kurir narkoba, rumahnya menjadi luar biasa mewah. Di kehidupan inilah membuat Botak dan istrinya si Kiem bahagia. Bagaimana tidak, rumah mewah dan sudah dikaruniai si buah hati. Botak datang ke rumahnya si Joni, teman lamanya yang dulu menjadi bandar narkoba. Depan dia bertemu dengan anaknya Joni, bahwa si Joni ada di meja biliar, ucap anaknya Joni itu. Sesampainya dia di ruang biliar, Joni memperkenalkan klien lamanya yang buat bisnis narkobanya maju amat sangat pesat. Klien si Joni maunya anak buahnya ikut bersama si Botak ini. Tapi si Botak menolaknya, dia mau melakukan ini sendiri. Karena dia tahu kalau bertiga bakalan repot. Sampainya di pelabuhan Muara Angke, Botak dan ketiga rekannya mencari titik koordinat di mana paket itu dibuang. Dia menyuruh temannya untuk menyelam mengambil paket itu. Setelah itu mereka bertiga ingin meninggalkan pelabuhan Muara Angke, tetapi mereka sudah ditunggui oleh polisi. Botak mengisyaratkan untuk buang paket itu ke laut. Dan sementara si Botak tidak mau ikut campur dengan urusan polisi. Karena susah dibilanginnya, dia membuang sendiri paket itu ke laut dan ikut adu tembak. Tapi bukannya Botak membantu rekannya, malah dia membunuh kedua rekannya. Botak sengaja menyerahkan diri agar ditangkap polisi. Di kantor polisi Cilandak, dia diinterogasi, siapa bandarnya. Dia tidak memberitahukannya, dia tetap silent. Dia disidang dan akan dipenjara 7 tahun. Dia akan dipenjara dengan keamanan kelas menengah, yaitu penjara Franklin. Sesampainya di lapas, Botak tidak mau memberikan cincin tunangannya sebagai jaminan. Dan akan diberikan ketika dia sudah dilepaskan. Tapi dia tidak mau dan disuruh mengantri kembali oleh petugas lapas itu. Masuk ke sel, dia bertemu dengan kepala sel. Kepala lapas bertanya, apa kau suka tinju? Si Botak menjawab, dia menghabiskan waktunya di ring tinju dan kepala lapas berharap dia mau masuk kelas tinjunya. Tapi Botak di sini ngenyek dan nggak mau. Ketika Botak di penjara, istrinya yang sedang tidur sendiri tidak ada yang menemani. Diculik oleh salah satu musuhnya si Joni yang berbisnis di bidang narkoba juga. Di sini dia dapat besuk oleh salah satu orang tak dikenal, kakek-kakek tua yang sudah bau tanah. Dia menunjukkan di HP jadulnya kalau istrinya dibekap dan akan mengancam menggugurkan bayinya. Kalau dia tidak menuruti apa kata si kakek-kakek itu bilang, si Botak ini disuruh untuk membunuh seseorang di penjara dengan keamanan super duper ketat, yaitu penjara Redcliffe. Ketika Botak mau jalan ke sel, dia mengajar kepala sel dan dengan sengaja dia tidak membunuhnya. Yang tadinya dia mau tetap kalem dan menuruti semua aturan lapas, tapi ketika kakek-kakek datang, dia mengancam untuk dipindahkan ke penjara dengan keamanan super duper ketat, yaitu penjara Redcliffe. Di sini tidak ada yang bisa menghentikan si Botak. Semua petugas lapas di Franklin ini ingin sekali ke penjara Redcliffe agar bisa membunuh seseorang. Setelahnya dia dipindahkan ke Redcliffe, di mana lapas ini adalah lapas dengan keamanan super duper ketat. Dia ditempatkan sel yang lebih kotor dibandingkan di Franklin sebelumnya. Kembali ketika di sela-sela istirahat, si Botak membuat onar agar dimasukkan ke sel tikus. Dia memukul 3 orang yang sedang latihan otot kawat. Dengan santai
Selesainya dia meninju ketiganya itu dan digebugin, dia pun tidak merasakan sakit apapun. Tiba saatnya botak dipindahkan ke sel tikus, dan dia dipasangkan di bagian perutnya gesper listrik yang dikendalikan oleh kepala lapas dengan remote. Sampai di sel tikus, botak menanyai orang yang bernama Christopher, tapi tidak ada yang mengenalinya, atau mereka hanya pura-pura tidak tahu. Sampai saatnya petugas lapas memanggil dia untuk bertemu dengan Christopher itu dengan alasannya untuk sedikit memberikan hadiah dan kejutan. Di sini si botak disiksa habis-habisan dengan remote yang diberikan oleh petugas lapas ke Christopher ini. Karena si botak masih memakai gesper listrik itu. Akhirnya dia pingsan dan diseret ke dalam sel tikus itu kembali. Di dalam sel dia berhasil mengganjal gesper listrik dengan alas sepatunya supaya gesper itu tidak berfungsi. Petugas lapas itu kembali ingin menyerahkannya ke Christopher, tetapi kali ini berbeda. Si botak menyerang balik si petugas lapas itu dan mengurungnya di dalam sel tikusnya ini. Dia datang ke kediaman Christopher. Dia menghajar si kocak yang banyak tingkah ini dan menghancurkan mukanya dengan menginjaknya. Di sini botak kembali melawan 2 lawan 1. Pada akhirnya mereka berdua tumbang melawan si botak. Botak menghadapi si Christopher dan bilang kalau segera lepaskan istrinya. Christopher tidak mau dan mematahkan kakinya dan menyeret. Sambil menelepon orangnya si Christopher yang akan mengancamkan untuk menggugurkan bayinya di perut si Kiem ini, dia memasukkan Christopher ke dalam selnya bersama 2 petugas lapas itu. Sambil menunggu telepon, dia berbincang dengan kepala lapas kalau botak minta beberapa menit memastikan istrinya aman di tangan Johnny, rekan lamanya ini. Kalau tidak, petugas dan Christopher akan dibunuh oleh si botak ini. Setelah istrinya sampai di rumah Johnny, kawannya si botak ini, Johnny dan istrinya menembak orang suruhan si Christopher dan menelpon botak kalau ia baik-baik saja. Waktu botak sudah habis. Kepala lapas masuk ke sel tikus dan si Christopher dihancurkan kepalanya hingga masuk ke sel. Di akhir cerita, botak ini bunuh diri demi membuat istrinya bahagia dan anak. Oke, kita ambil kesimpulan di sini adalah pengorbanan yang luar biasa demi membahagiakan sang kekasih ya. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai jumpa di next video review-review film yang mungkin lebih crime, lebih action, lebih apapun itu. See you in the next video guys. Bye.